Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aimatul Azizah dengan NIM 2141104 135. Saya akan menjelaskan materi mengenai identifikasi asesmen bagi tunanetra. Apa itu identifikasi asesmen bagi tunanetra? Identifikasi asesmen bagi tunanetra adalah langkah-langkah untuk memahami kebutuhan dan potensi dari peserta didik agar mereka dapat mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Mengapa? Karena potensi dan kebutuhan yang dimiliki peserta didik itu berbeda-beda dan antara satu sama lain tidaklah akan sama. Kemudian, dalam mengidentifikasi tersebut, tentunya ada tahapan-tahapan untuk mempertimbangkan dalam mengidentifikasi serta menilai perkebutuhan khususnya tunanetra. Yang pertama, pengumpulan informasi awal, yaitu kumpulkan informasi medis, secara perkembangan dari keluarga, serta evaluasi yang dimiliki oleh peserta didik sebelumnya. Dan dengarkan pandangan dan wawasan orang tua atau wali karena mereka lebih paham secara mendalam tentang perkembangan si anak. Kemudian yang kedua, yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan. Dengan cara lakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Untuk apa? Untuk memahami kondisi fisik anak yang mungkin kedepannya itu akan mempengaruhi gaya belajar, mempengaruhi pembelajaran yang berlangsung, serta perkembangan si peserta didik tersebut. Yang ketiga, lakukanlah pengamatan kepada anak. Bagaimana caranya? Dengan cara mengamati anak secara langsung dalam berbagai konteks ya, baik di sekolah atau awalnya dari rumah serta dari lingkungan tempat tinggal atau pendidikan. Kemudian catatlah juga kemampuan motorik dari peserta didik tersebut, kemampuan komunikasinya juga, dan kemampuan tingkat kemandirian dari si anak tersebut. Yang keempat, melakukan asesmen psikologis. Caranya yaitu dengan cara involvasi kepada seorang psikolog atau ahli terkait untuk melakukan asesmen psikologis secara mendalam, termasuk pengukuran aspek kognitif dan perkembangan emosional si anak. Karena kedepannya tentunya akan memenuhi proses pembelajaran. Yang kelima, yaitu asesmen pendidikan. Caranya dengan identifikasi tingkat perkembangan akademik anak dan apa kebutuhan khusus dalam pendidikan untuk dilayani ke depannya. Dan paham pula metode pendidikan pembelajaran apa yang akan dibawakan, apa yang paling sesuai dibawakan untuk tunanetra. Mungkin dengan alat bantu pendengaran atau braille atau lain-lainnya. Kemudian yang keenam yaitu melakukan asesmen komunikasi. Dengan cara mengevaluasi kemampuan komunikasi si anak dan mengevaluasi bagaimana cara si anak berinteraksi di lingkungan sekitarnya. Dan melakukan penilaian apakah mereka itu memerlukan dukungan komunikasi tambahan, mungkin seperti adanya bahasa isyarat atau alat komunikasi alternatif lainnya, atau pendampingan khusus seperti itu, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, yaitu asesmen kebutuhan khusus. Caranya dengan memeriksa apakah anak itu memerlukan layanan fisik, terapi, mungkin terapi okupasi, atau yang lainnya yang mungkin dapat membantu perkembangan keterampilan yang dibutuhkan dari peserta tersebut. Yang kedelapan, yaitu melakukan kolaborasi tim. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan melibatkan tim multidisiplin yang terdiri dari guru, terapis, mungkin psikolog atau ahli lainnya untuk mengumpulkan serta menganalisis informasi asesmen yang dibutuhkan oleh si anak. Kemudian yang kesembilan, yaitu melakukan penilaian lingkungan dengan cara mengevaluasi lingkungan di sekolah
dan lingkungan rumah anak untuk memastikan fasilitas serta aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak tunanetra tersebut. Kemudian yang ke-10 yaitu melakukan perencanaan intervensi. Intervensi bagaimana caranya? Yaitu dengan berdasarkan hasil asesmen. Rencanakan program pendidikan individual atau yang biasa disingkat dengan PPI yang sesuai dengan kebutuhan anak serta kompetensi anak tersebut. Kemudian dengan cara identifikasi dari strategi pembelajaran yang akan digunakan apakah efektif atau tidak serta media pembelajaran atau teknologi apa yang akan mendukung proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang ke-11 melakukan evaluasi berkala, yaitu memantau perkembangan anak dan membuat penyesuaian sesuai dengan kebutuhan si anak. Penilaian kepada anak peserta didik berkebutuhan khusus tunanetra. Yaitu yang pertama ada asesmen formal. Apa itu? Asesmen formal adalah tipe asesmen yang dirancang dengan pedoman khusus untuk melaksanakan prosedur administrasi penilaian skor, serta analisis hasilnya. Contoh-contohnya itu meliputi kecerdasan dan ujian prestasi belajar si anak. Yang kedua ada asesmen informal. Apa itu asesmen informal? Asesmen informal adalah penilaian dalam situasi pelajaran di kelas. Kenapa harus di kelas? Karena tujuannya itu untuk mengumpulkan informasi yang sesuai untuk digunakan sebagai dasar penilaian kemampuan atau kinerja siswa selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Karena ada beberapa aspek yang dapat dinilai, yaitu meliputi kinerja siswa baik secara langsung atau tidak dalam pembelajaran. Kemudian juga lingkungan pembelajaran siswa yang melibatkan siswa dan informasi yang bersumber dari orang tua, keluarga ataupun guru. Itulah penilaian bagi tunanetra. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.